Cirkel, ayo. Bapak dan Ibu, rangkaian acara pada pagi hari ini akan kita mulai. Untuk itu, seluruh hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini telah hadir bersama dengan kita yang terhormat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI, beserta Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Jazili SHMSI, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Pagi hari ini penuh ungkapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah serta nikmat darinya. Bersama-sama kita dapat hadir dalam acara rapat finalisasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Rizal. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Izinkan kami memimpin doa dalam ajaran Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Tuhan kami, tempat kami memohon dan berlindung. Dengan segala kerendahan hati kami yang berkumpul di tempat ini, memohon keridhaan-Mu dan kelancaran dari-Mu dalam rangka mengikuti kegiatan rapat finalisasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024
yang diselenggarakan di Fasa Hotel Surabaya pada hari ini, Senin tanggal 17 Februari 2025. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin pendahulu kami. Dengarkanlah dan terimalah doa serta munajat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara pada pagi hari ini terselenggara sebagai bentuk upaya penyempurnaan penyusunan draft LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024. Dan untuk selengkapnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Ibu Dr. Lili Puji Astuti SHMH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Yang terhormat Pak Asisten 1, Pak Penny, dan Pak Asisten 3, Pak Isasili. Yang terhormat Pak Wandi gimana? Ya, sini. Pak Bedah, Sensi. mohon maaf, karena langsung ke Pak Kepala Bapeda, giliran efisiensi kok di hotel. Karena belum kena Pak ini. Jadi yang terhormat Bapak Kepala Bapeda, Pak Yasin, terima kasih rawuhnya dan kepada Bapak Ibu Kepala OPD di Pemprov Jatim. Di sini banyak Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas maupun Kepala Badan dan Kepala Biro. Terima kasih kehadirannya dan para peserta rapat, undangan atau hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada acara rapat finalisasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Jawa Timur pada akhir tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban LKPJ pada rapat paripurna DPRD yang dilakukan satu kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi nanti insya Allah ini pada bulan Maret kita jadwalkan dan melakukan penyusunan itu ke DPRD. Yang selanjutnya berdasarkan PP 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berkenaan dengan A. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, B. Permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, C. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan D. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Kedua, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintah di atasnya, serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.
Adapun sistematika penyusunan LKPJ mengacu pada Permendagri 19/2024 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari gambaran umum daerah, perubahan penjabaran APBD, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami dapat sampaikan rangkaian tahapan yang telah dilaksanakan. Pertama, pada tanggal 18 November 2024 telah dilakukan rapat koordinasi persiapan penyusunan LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2024 yang juga mengundang 38 pemerintah kabupaten kota Jawa Timur. Kedua, melalui surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Desember, mulai tanggal 2 sampai tanggal 24 Januari, semua perangkat daerah menyampaikan laporan melalui aplikasi LKPJ. Ketiga, tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari 2025, LKPJ semua perangkat daerah termasuk 20 SMK Negeri Blut se-Jawa Timur. Tanggal 7 sampai tanggal 12 Februari 2025 validasi oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai bentuk persetujuan dan pertanggungjawaban terhadap data yang disampaikan. Dan pada hari ini, Senin 17 Februari 2025, bersama kita ikuti rapat finalisasi penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024, di mana keluaran rapat hari ini adalah tersusunnya draft final LKPJ. Alhamdulillah, setelah kita melakukan dari hasil laporan Bapak Ibu yang sudah divalidasi oleh Kepala OPD, hari ini capaiannya sudah 98,21%, melampaui tahun 2023. Di 2023 97,77, dan hari ini kita 98,21. Tapi insya Allah jika nanti dari rapat ini tersusun draft masih dapat diperbaiki lagi, itu dapat meningkatkan lagi capaian yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, perkenan kami laporkan kesiapan penyelenggaraan rapat finalisasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Dasar hukum Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Kedua, PP 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tiga, Permendagri 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019. Yang keempat, Perda Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2024 tentang APBD Jawa Timur anggaran tahun 2025. Kemudian Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Januari 2025 tentang tim penyusun LKPJ akhir tahun anggaran 2024, dan 7 dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah, biro pemerintahan dan otonomi daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Maksud tujuan rapat adalah untuk menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024 adalah dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan penyempurnaan. Jadi kita harapkan nanti dari rapat ini akan ada penyempurnaan dan kita bisa meningkatkan sampai maksimal tentang capaian kita. Dan kemudian hasil yang diharapkan adalah tersusunnya laporan LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2024, serta terciptanya sinkronisasi, harmonisasi, dan keterpaduan data antar perangkat daerah dan stakeholder terkait. Waktu kegiatan dilaksanakan hari Senin tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Hotel Fasa. Mohon maaf Pak Yasin, yang tadi sudah diperingatkan, kok masih di hotel gitu ya. Rapat, peserta rapat seluruh asisten 26. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, seluruh staf ahli Gubernur Jawa Timur, seluruh kepala daerah lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta 1 orang
pejabat yang membidangi, dan 1 orang operator. Penyajian materi dalam rapat finalisasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024 adalah Bapeda Provinsi Jawa Timur dengan materi kesesuaian capaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan. Sumber pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 dan pada dokumen pelaksanaan anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Timur. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon dengan hormat Bapak Asisten 1 berkenan membuka sekaligus memberikan pengarahan pada rapat finalisasi penyusunan laporan atau LKPJ Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu-undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita simak sambutan pengarahan yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Timur yang terhormat Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI. Kami persilakan. Terima kasih MC. Bapak dan Ibu sekalian, karena di sini hadir Pak Asisten 3, tadi saya sudah dipeseni, pokoknya ojo lali pantune loh ya. Maka saya juga akan membuatkan, tapi saya tidak tahu Pak Yasin, apakah ini Joko Sembung, ini nyambung apa tidak, gitu ya. Tolong dikoreksi ya Pak Asisten. Kalau belum dadari sudah hafal semua. Beli benur di Simpang 4, di saluran irigasi bibit beranak pinak. Finalisasi LKPJ Gubernur Jatim 2024 bentuk sinergi semua pihak. Gimana Pak Yasin? Kira-kira nyambung ya? Jaka sembung. Oh ya, terima kasih. Pak Asisten 3 nyambung. Kalau enggak nanti dikoreksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Pak Asisten 3, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jasuli. Berdiri dulu dong biar Pak Jasuli ini teman-teman tetangga saya, persis di sebelah saya, jadi topik saya. Yang saya hormati teman-teman kepala narasumber hadir hari ini, Pak Yasin sebagai narasumber utama, kemudian Bu Karo Hukum sebagai Bu Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai penanggung jawab LPPD, teman-teman kepala OPD, saya lihat ini hampir lengkap ya, seluruh direktur hadir, kepala dinas, kepala badan, Pak Inspektur, siapa lagi ya, semua, dan tentunya dengan krunya gitu ya, hadir semua. Ini bukti komitmen kita untuk mendukung Pak Gubernur gitu ya, untuk membuat laporan beliau. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Tuhan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir pada rapat finalisasi penyusunan LKPJ Gubernur Jatim tahun anggaran 2024. Ini rasa syukur ini terus terang teman-teman harus saya bersyukur, Bu Karo POD bersyukur, karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Ternyata syukur itu hulu dari kita awet muda. Ternyata hulunya gitu. Kalau nggak percaya nanti ditanya kepada Pak Asisten 3, Kiai Haji. Jadi hulunya umur panjang, kita ingin Pak Yasin, seperti yang disampaikan Dr. Ryu, spesialis bedah saraf dan neuroscientist. Lah ini para direktur kemarin diskusi dengan saya.
beliau memberitahu kita, hari ini di Jepang itu ada orang yang usianya 150 tahun. 150 tahun dalam kondisi sehat. Gitu. Di antaranya ya tentu mereka bersyukur, kemudian mereka juga gembira masih ketemu teman-teman sebaya. Jadi kalau ketemu teman sebaya ya 5 tahun ke atas, 5 tahun ke bawah, itu membuat kita itu bahagia. Teman-teman saya selalu ngomong, ibu saya baru 97 tahun, itu teman-teman sudah gini. Wow, tapi ternyata di Jepang Pak Yasin 150 tahun. Ternyata betul agama mengajarkan, Pak Kiai ya, sebaik-baik orang adalah yang usianya panjang, Pak Yai, dan dia bermanfaat bagi orang lain. Kan begitu. Maka doa kita juga umur panjang. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi mewakili Pak PLH Gubernur, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, Kepala OPD, Pak Asisten, Pak Sahli, kemudian seluruh Kepala OPD dan jajaran. Sekali lagi bahwa kehadiran teman-teman semua ini membuktikan pertama sinergi kita yang bagus, kemudian dukungan kita terhadap gubernur kita. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Pak PLH Gubernur di sambutan hari ini. Sebenarnya 10 halaman ini, Pak. Kalau saya baca pasti tidur ini. Yang jelas teman-teman ada 3 hal. Yang pertama adalah berkisar LKPJ sendiri. Saya terus terang Pak Yasin, saya baru paham betul ketika jadi asisten. Karena mewakili Pemprov Jatim, membuka musrenbang di kabupaten, kota, akhirnya saya pelajari. Teman-teman semua, kalau di pusat ada rencana pembangunan jangka panjang RPJPN, kemudian di situ ada RPJPM, rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Kemudian di tempat kita juga ada RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kemudian ada RPJMD yang 5 tahunan, kalau jangka panjang 20 tahunan. Kemudian yang 1 tahunan itu RKPD. Dari RKPD inilah teman-teman ini membuat rencana kegiatan setiap tahunnya. Kalau renstranya atas dasar Pak Yasin, atas dasar RPJMD yang 5 tahunan. Itu saja. Saya mengingatkan kembali. Saya terus terang sekali lagi saya paham karena diminta Pak Yasin, diminta Pak Sekda untuk membuka. Jadi intinya seperti itu. Oh, garisnya itu seperti itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, pesan Pak Gubernur yang kedua adalah tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Bu Karo POD, capaian-capaian pembangunan yang telah dicapai oleh Pemprov Jawa Timur, oleh Pak Gubernur dan kepala-kepala UPD ini. Apa itu saya mengingatkan kembali yang mungkin teman-teman sudah selalu terbiasa mendengar. Yang pertama, kita bersyukur teman-teman realisasi pendapatan daerah kita mencapai 100,34%. Tepuk tangan untuk Bapenda ya. Iya. Dan tentu sinergi kita semua, Bapenda tidak akan bisa sendiri tanpa kita semua. Yaitu tercapai 35,49%. Kemudian realisasi kita 96,14% atau 34,56 triliun. Tadi sempat disinggung oleh Bu Karo POD. Capaian ini menjadi baik capaian keuangan maupun capaian serapannya itu tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kinerja ekspor kita 2024 kita terbesar kedua nasional sebesar 25,79 miliar yang berkontribusi 9,72% terhadap perekonomian nasional. Tapi impor kita juga gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, impor kita juga lebih besar 29,97. Tapi yang membanggakan adalah impor ini bukan tapi impor yang produktif. Kemudian yang ketiga teman-teman semua, untuk investasi, Pak Iwan mana ya Kadis Perindak?
Nggak diwakili ya. Kemudian untuk investasi kita meningkat dibanding 2023, kita meningkat 1,5% menjadi 147,3 triliun. Tertinggi kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, kita menjadi penyumbang perekonomian sebesar, saya pikir kita sudah hafal lah, 14,39%, dan terbesar kedua sumbangannya setelah DKI Jakarta. Yang terakhir, IKU kita berhasil mencapai target RKPD perubahan 2024. Tepuk tangan untuk kita semua ya Pak ya, karena kita mencapai. Untuk capaian indikator pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah per tanggal 13 Februari yang dicatat oleh Bu Karo POD dari 2.687 indikator, 66,47% atau 1.786 indikator sudah sesuai target. Kemudian 853 indikator atau 31,75% melampaui target, dan ini yang nggak enak, 48 indikator atau 1,78% belum atau tidak mencapai target. Yang tidak mencapai target, saya pikir kita sudah tahu lah, kepala OPD kita itu yang mana. Kan mesti kita dilapor ini staf kita. Tadi Bu Karo POD sudah menyampaikan, secara keseluruhan persentase ketercapaian pelaksanaan program kita adalah 98,21% atau melampaui capaian tahun 2023 sebesar 97,7%. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, Pak PLH Gubernur mengingatkan untuk pesan yang ketiga. Terkait penyusunan LKPJ, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LKPJ hari ini adalah, pertama, kepala perangkat daerah, Pak Kaban, Pak Kadis, Bu Karo, Bu Direktur, Pak Direktur, bertanggung jawab atas laporan capaian kinerja program dan kegiatan dengan mencantumkan permasalahan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing, disertai upaya penyelesaian permasalahan serta yang kedua, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya, tahun 2023. Jadi ada dua hal tadi Pak Gubernur. Kepala OPD bertanggung jawab atas laporan capaian kinerja yang kita susun hari ini. Kemudian yang kedua, beliau mengingatkan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPD yang lalu. Nanti saya yakinlah kepala OPD, saya juga pernah kepala OPD 5 kali kepala OPD. Saya yakin kepala OPD-nya juga lupa. Yang ingat itu stafnya, gitu ya Pak Gatot ya. Nanti dipanggili sekretaris sama Kasubag perencanaannya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua pesan beliau, laporan harus mampu menggambarkan realisasi program dan kegiatan dengan jelas serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk memastikan data yang disampaikan adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kebijakan program dan kegiatan dapat menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2024. Jadi kita ngecek kembali RKPD-nya, itu begitu, 2024. Yang keempat, saya pikir ini biasa ya, kepala perangkat daerah bertanggung jawab sepenuhnya kepada Gubernur Jawa Timur atas data yang telah disampaikan, dan untuk menyusun jawaban atas pertanyaan terkait kebijakan maupun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pada tahapan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Saya pikir ini kita biasalah, kepala OPD setelah ada pandangan umum kita
nanti rapat di Binaloka atau di Bapeda, kita nyateti apa-apa masukannya, apa-apa pertanyaan dan kita jawab. Yang terakhir, berdasarkan data pada ILKPJ, sampai saat ini dari 65 perangkat daerah masih terdapat 15 PD yang belum melakukan validasi. Bu, tadi sudah diperbaiki ya tadi ya? Sendiri kita. Tinggal berapa yang belum validasi tadi? 3 ya? 15 Pak. Mbak Rika? 15. Tetap. Oh, Karena kita jadi pilih. teman-teman saya yakin tahulah kita yang belum memvalidasi, tolong kepala UPD-nya diopiak-opiak karena hari ini Bu Karo ya, Mbak Rika ya, hari ini harus clear semua. Ya. Ini lupa saya minta hari terus nggak ada. Ini hari ini ya harus sudah clear ya Pak Yasin ya. Terutama teman-teman kepala OPD yang belum merasa memvalidasi harus diselesaikan hari ini. Kami rasa Bapak dan Ibu sekalian demikian mewakili Bapak PLH Gubernur, mewakili teman-teman yang hadir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan finalisasi penyusunan laporan LKPJ Gubernur Jatim akhir tahun anggaran 2024 secara resmi kita nyatakan di muka bersama-sama. Terima kasih. Subkekian Juselase cukup sekian dan terima kasih. Ya. Pak Yasin. Mas ini Mas. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti sesi pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tentang kesesuaian capaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan. Untuk itu, kepada Bapak Insinyur Muhammad Yasin MSI, kami persilakan. Saya mohon izin, saya harus ke Dinas Sosial mewakili Pak Sekda. Karena untuk mengukuhkan korpri, ya, mohon izin semuanya. Pak Kaban, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Iya, oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini saya tayangkan. Alhamdulillah, wasbirullah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kita hormati Al-Muharram, Romo Yai Ahmad Jazuli, asisten 3. Yang saya hormati Pak Beni, asisten 1. Yang saya hormati Sohibul Hajah, Ibu Lili, Kepala Biro Pemerintahan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPD, Alhamdulillah hadir lengkap Pak Inspektur, komandannya, dan seluruh Kepala UPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan Bapak Ibu sekalian, Sekretaris Subak Sumgram yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan untuk bisa bersilaturahim di hotel yang cukup megah ini, Hotel Fasa. Ubur-ubur ikan lele. Sudah diberitahu efisiensi kok ya di hotel atau lele. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi bocoran saja, jam 1 nanti Pak Gubernur akan mengundang semua kepala OPD untuk melakukan rapat evaluasi hasil tindak lanjut Inpres nomor 1 tahun 2025. Karena sampai hari ini progresnya baru beberapa OPD yang taat terhadap SE Pak Gubernur. Tolong masih ada waktu sekian jam, teman-teman kepala OPD daripada nanti ditayangkan, kemudian dibahas satu-satu tidak enak, segera disusuli. Jadi di panduan itu sudah jelas SE. Yang dipatok angka itu adalah efisiensi belanja perjalanan dinas. Maka semua kode rekening perjalanan dinas itu 50% minimal. Jadi 50%. Di dalamnya itu ada perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas tetap, perjalanan dinas paket mutu. Itu semua kena, termasuk ini itu kena. Jadi mestinya harus memang teman-teman OPD bisa mana yang harus prioritas tetap mempertahankan paket meeting, mana yang harus off bisa dengan cara di kantor atau kalau terpaksa dengan Zoom meeting.
Ini. Jadi masih banyak yang belum melakukan efisiensi perjalanan dinasnya 50%. Baru yang lain itu kajian dikurangi, FGD dikurangi. Dikurangi itu ya monggo, sesuai dengan urgensinya jenengan masing-masing. Sewa tanaman dikurangi. Dikurangi itu bisa ditiadakan, bisa dikurangi 10%, 50%, 70%. Tergantung OPD masing-masing. Jadi memang TAPD kemarin memberikan kewenangan kepada Bapak Ibu sekalian karena Bapak Ibu yang paling tahu. Tapi yang tidak bisa ditawar adalah perjalanan dinas karena ini impres. Bunyi langsung 50%. Yang lain silahkan, misalnya tahun ini sudahlah nggak usah perbaikan kantor dulu, tahun ini sudahlah nggak usah pengadaan barang modal, komputer, laptop, di stop dulu. Ya. Ini sifatnya di hold Bapak Ibu sekalian, di hold itu tidak kemudian ditarik oleh pemerintah, oleh Bapak PJ Gubernur, tapi di hold dulu nanti akan ada kebutuhan lain yang memang prioritas dan berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujungnya uang itu nanti juga akan kembali ke Bapak Ibu sekalian lagi, tapi dalam bentuk program lain yang lebih bermanfaat. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Baik, kemudian kita akan bicara terkait dengan hari ini adalah bagaimana kita untuk melakukan persiapan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kepala daerah itu punya kewajiban menyampaikan LKPJ-nya kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan di bulan Maret akan kita sampaikan ke DPRD, setelah itu melalui paripurna, maka setelah itu akan ada proses pembahasan dengan Pansus. Maka ini adalah bagian dari persiapan kita supaya nanti Bapak Ibu sekalian kalau dipanggil oleh Pansus kita bisa satu suara, satu kata, kira-kira apa yang sudah kita lakukan, permasalahan apa yang masih kita hadapi dan kita sama-sama menjelaskan. Pertama Bapak Ibu sekalian, LKPJ ini kepala daerah itu kan sudah membagi habis kewenangannya kepada semua perangkat daerah. Maka capaian kinerja kepala daerah itu adalah sebenarnya capaian kinerja yang diampu oleh seluruh perangkat daerah. Karena memang kepala daerah itu sudah membagi habis. Maka LKPJ ini mengandung capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya setiap urusan pemerintahan. Kalau bicara setiap urusan pemerintahan, maka berarti setiap OPD. Yang kedua adalah kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah yang pelaksanaannya diampu oleh perangkat daerah. Dan yang ketiga adalah tindak lanjut rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya. Kemarin kita mendapatkan rekomendasi, kalau nggak salah ada berapa Bu Lili? 54. Saya lupa, kalau nggak salah 54 rekomendasi. 64. Ya, ini menurut saya nanti kita coba bagi lagi Bu Lili ke masing-masing OPD untuk mengingatkan kembali supaya kira-kira apa yang sudah kita tindak lanjuti, mana yang belum. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seluruh capaian ini diukur pertama melalui IKU, indikator kinerja utama, yang menjadi indikator wajib yang sudah disepakati antara DPRD dengan kepala daerah. Yang kedua, diukur berdasarkan capaian program dan kegiatan renjanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kan setiap tahun menyusun renja, di sana ada program dan kegiatan. Nah, sekarang kita coba. Pertama kita lihat capaian IKU dulu. Langsung ke halaman 22. Bapak Ibu sekalian, ini adalah capaian indikator kinerja utama kita. Pertumbuhan ekonomi realisasinya 4,93. Target kita 3,48 sampai dengan 5,18. Berarti alhamdulillah tercapai. Kemudian indeks TEL, ini angkanya masih belum, nanti bulan Maret akan dirilis oleh BPS. Kami sudah koordinasi, mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa segera dilakukan. Target kita 0,30161 sampai
0,2959. Saya juga deg-degan ini, enggak tahu tercapai apa enggak. Persentase penduduk miskin, target kita adalah 9,75 sampai 10,56. Alhamdulillah realisasinya 9,56. Berarti kita sudah tercapai. Kemudian indeks Gini kita, target kita 0,3665 sampai 0,3670. Realisasinya masih 0,373, berarti tidak tercapai. Ini nanti teman-teman yang ada di rumpun kesejahteraan masyarakat, mulai dari dinas sosial, kemudian PMD, kemudian Bapeda, biasanya pada saat pansus pasti yang diubek-ubek ini. Kenapa tidak tercapai? Kemudian indeks IPG kita, Dinas Pemberdayaan Perempuan mana? Masih Maret, target kita 91,15 sampai 91,21. Ini insya Allah kita optimis tercapai. Karena di realisasi 2023 saja kita sudah di 92,96. Artinya sarungan saja insya Allah tercapai. Sebenarnya targetnya yang terlalu kecil. Kemudian IPM, Indeks Pembangunan Manusia, ini kesehatan, dinas pendidikan, kemudian rumpun kesejahteraan sosial, karena kalau bicara IPM itu indikatornya 3 itu. Target kita 73,58 sampai 74,07. Alhamdulillah sudah terrealisasi 75,35. Kemudian TPT kita juga sudah terrealisasi. Indeks reformasi birokrasi kita mudah-mudahan juga terrealisasi. Ini sedang proses penghitungan. Kemudian indeks kesalahan sosial juga masih dihitung oleh BPS. Kemudian indeks kualitas lingkungan hidup kita, ini masih angka sementara DLH. DLH hadir ya? Mana DLH? Segera dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. 71,23. Artinya sudah jauh di atas target yang kita tetapkan. Kemudian indeks risiko bencana, Pak Gatot mohon bantuan untuk segera dikoordinasikan. Ini angka sementara 95,75, artinya jauh sudah turun dibanding target yang kita tetapkan. Kalau menggunakan indikator yang terbaru memang kayaknya angkanya masih tinggi, tapi kita ini masih menggunakan indikator yang lama. Nanti izin Pak Gatot, kita coba bikin sandingkan 2, mulai time series 2020 sampai 2024 pakai indikator baru dan indikator lama, supaya kita bisa punya komparasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di samping itu kita mengukur keselarasan dan capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Pertama, analisis konsistensi, nanti juga akan dihitung terkait dengan konsistensi mulai dari RKPD, kemudian RPJMD, RKPD, KUA PPAS sampai ke APBD perubahan. Dan insya Allah konsisten mulai dari jumlah program 156, kemudian kegiatannya 359, dan subkegiatannya 1.308. Dari semua itu, tolong disampaikan capaian kinerjanya yang tadi yang Bu Lili lebih detail itu. Memang sudah ada peningkatan 98. Bahkan kalau kami dari Bapeda menghitung berdasarkan Permendagri 86, capaian kinerja kita itu 116,23. Karena kalau Permendagri 86 itu menghitungnya capaian dibagi target. Tapi kalau Biro Pemerintahan tadi kan pokoknya sudah melebihi target berarti dihitung 100%. Tapi kalau kami target realisasinya bisa sampai 110, bahkan misalnya Dinas Perhubungan itu kalau saya hitung capaian kinerjanya itu bisa sampai mana perhubungan tadi. Sangat tinggi sekali. Misalnya DPM PTSP itu 188,69%.
Nah itu perhubungan 564. Akhirnya bisa menyelamatkan yang lain yang tidak. Pertama kita lihat dinas kesehatan yang belum tercapai saja. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini tidak tercapai? Nah ini nanti ada hubungannya dengan efisiensi. Bapak Ibu sekalian, efisiensi di samping kita menyentuh hal-hal yang tidak bersinggungan langsung dengan capaian target, itu juga ada klausul yang menyatakan di SE-nya kepala daerah itu efisiensi tidak boleh menyentuh kegiatan program prioritas dan kegiatan yang langsung berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi nggak boleh dengan berdampak efisiensi, wah nggak tercapai ini pelayanan pendapatan, nggak bisa Pak Bowo. Jadi target pendapatan tetap tercapai harus, karena tidak boleh berdampak. Ya nanti sama pelayanan kesehatan juga demikian. Maka yang diefisiensi adalah yang tidak langsung bersinggungan dengan capaian kinerja. Di BHCAT tidak kena efisiensi. Jadi misalnya Bapak Ibu perjalanan dinasnya menggunakan DBHCAT aman karena DBHCAT tidak kena. Tapi yang PAD kena. Maka teman-teman semuanya pandai-pandailah kalau biasanya perjalanan dinas 3 orang sementara 1 orang dulu. Ya. Lanjut. Dinas Kesehatan, coba kita lihat Dinas Kesehatan, yang berapa yang tidak tercapai? Di tabelnya Excel-nya Bu Lili itu ada. Ya. Nanti dicoba Prof. Erwin disisir lagi, siapa tahu ada yang kelewatan. Ya, kalau bisa, tapi sebenarnya kalau dari sisi target malah Bu Lili bilang, jangan Pak Yasin, nanti kalau ini melebihi 98 lebih lagi, tahun depan kita pusing. Ya, saya kira di stop aja lah Bu Lili, nggak usah dides lagi. Jadi yang kurang dia saja. Karena nanti kalau sampai 99 misalnya, nanti di tahun 2025, tahun ini, kita susah menaikkan. Yang penting ada kenaikan, apalagi sekarang ada efisiensi. Ya, yang tidak tercapai itu di Dinas Kesehatan, kemudian Dinas PUPR, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian Balitbank atau BRIDA, BRI daerah, kemudian ya hanya itu. Ya, saya tidak akan mengulas kenapa tidak tercapai karena di sini ada misalnya berapa kegiatan yang tidak tercapai. Seringkali yang tidak tercapai ini karena pada saat PAPBD atau yang tercapainya berlebihan. Misalnya di sub mana di sub? Di sub mana? Di sub itu di PAPBD dapat tambahan banyak, tapi target kinerjanya nggak dirubah. Ya akhirnya 500 sekian. Orang dapat anggarannya tambahnya sampai 200 miliar, tapi targetnya nggak dirubah. Jadi tolong Sungramnya jeli. Karena seringkali bidang itu ya tinggal ngisi aja penggunaan tambah-tambah, tapi targetnya nggak dirubah. Jadi tolong teman-teman Sungram pada saat perubahan APBD atau nanti ini ada efisiensi kemudian berkonsekuensi pada perubahan APBD, tolong dicermati targetnya. Supaya antara target dengan realisasi, ya enggak mungkin lah, masa bonus sampai realisasinya 500 sekian itu kan ya enggak. Tapi kalau 110, 107 itu masih logis. Ya. Sama yang tidak tercapai juga kadang demikian. Kena pangkas, anggarannya digeser ke yang lain, tapi targetnya nggak dikurangi. Ya akhirnya nggak kena. Ya. Sehingga seringkali Bapak Ibu sekalian ini catatan penting, bagaimana kita supaya bisa mencermati capaian program dan kegiatan. Saya kira ini Bu Lili yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah sebagai bentuk pendahuluan, karena nanti setelah diserahkan ke DPRD akan ada pendalaman dari masing-masing komisi atau pansus, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk argumentasi yang diberikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bercampur mumet itu. Iya, betul. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama pemaparan materi tentang kesesuaian capaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan. Bapak dan Ibu, saat ini kita akan break terlebih dahulu, sembari nanti kita akan lanjutkan kegiatan berikutnya terkait dengan des asistensi finalisasi penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran 2024. Jadi Bapak Ibu, saat ini kami persilahkan untuk dapat menikmati sajian coffee break yang telah disediakan. Kemudian kita akan mulai kembali sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan des asistensi finalisasi penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran 2024. Buka iki tak buka iki sih Om Yasin itu. Bingung ya sih. Gimana? Oke. Iya, iya.